Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustio Almi, NIM 22080005 dari kelompok 2 sesi 60. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengukur garis lurus terhalang bangunan. Adapun judul praktikumnya mengukur garis lurus terhalang bangunan. Adapun pelaksanaan praktikumnya pada hari Kamis 29 September 2022. Lokasi lapangan UNP di antara ruangan teknik mesin dan teknik sipil. Cuacanya cerah. Anggota kelompok saya: 1. Saya sendiri Agustio Almi, 2. Dela Permatasari, 3. Dinda Dwi Sari Putri, 4. Caesar Arfa Habibi, 5. Tochi Murino Zalpira. Adapun tujuan praktikum tersebut ialah: 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. 2. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Adapun dasar teori dari praktikum tersebut: pada saat pengukuran atau pembuatan garis lurus di lapangan, kondisinya tidak selalu mulus dan mudah. Terkadang ada sebuah pohon atau bangunan yang menghalangi ketika di lapangan. Oleh karena itu, kita harus menguasai teknik pembuatan garis lurus yang dihalangi oleh bangunan dengan baik agar dapat mengestimasikan panjang garis yang kita perlukan. Dalam mengukur jarak antara dua titik tidak bisa terlihat dan tidak bisa diukur secara langsung karena terhalang oleh bangunan atau pohon besar, dapat dibantu dengan yalon bantu. Sedangkan pembuatan garis lurusnya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip segitiga sebangun dengan menggunakan rumus Pitagoras. Adapun alat dan bahannya: 1. Yalon, 2. Pita ukur, 3. Penukur, 4. Kompas, 5. Helm, 6. Rompi. Adapun keselamatan kerjanya: 1. Mahasiswa memakai sepatu, 2. Pastikan jumlah alat yang dipinjam, 3. Hindari kehilangan alat, 4. Pakailah helm untuk keselamatan kerja, 5. Gunakan rompi. Adapun langkah-langkah kerjanya: A. Persiapan. 1. Persiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktek. B. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Terdapat dua cara. Cara 1. Buat garis lurus P sampai R dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Tancapkan yalon di titik S dan buat titik Q sampai S tegak lurus terhadap titik Q, titik P sampai R. Diperoleh segitiga siku-siku PQS. Tancapkan yalon pada titik A, B, C, dan D sehingga didapat garis lurus P, A, B, C, D, S, R. Ukur jarak antara titik P ke S, titik Q ke S, titik P ke R, titik P ke B, dan P ke D. Cari di atas kertas jarak antara titik A ke A besar, titik B ke B besar, titik C ke C besar, titik D ke D besar. Diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis P, S sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk mendapatkan titik A, B, C, dan D. Cara 2. Pembuatan garis lurus seperti ini diperlukan 3 orang tenaga pita atau rantai ukur, beberapa buah yalon dan penukur. Cara kerjanya sebagai berikut. 1. Pasang yalon tegak lurus di titik P dan Q. Buat garis bentuk AB sedemikian rupa seperti membuat garis lurus tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ AB sama dengan PQ.
Buat garis PA sama dengan 4 meter dan AB sama dan QB sama dengan 4 meter yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Buat garis dari titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ sehingga dapat titik C aksen dan F aksen. Pasang nyalon di titik C tegak lurus, bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan garis ACDB. Proyeksikan titik D ke D aksen yang sama panjang dengan garis C ke C aksen. Adapun data praktikum yang saya peroleh, titik S ke R jaraknya 2 meter, titik S ke Q jaraknya 5,5 meter, jarak Q ke R, titik Q ke R jaraknya 5,85 meter, titik D ke S jaraknya 2 meter, titik D ke D besar jaraknya 4,3 meter, titik D besar ke S jaraknya 4,74 meter, C ke D 1,7 meter, C ke C 4,1 meter, C ke D 4,43 meter, B ke C 6,5 meter, B ke B 1,2 meter, B ke C 6,60 meter, A ke B 2,4 meter, A besar ke A kecil 0,8 meter, A ke B 2,52 meter, P ke A 2 meter, A ke A 0,8 meter, A ke P 2,15 meter. Analisis dan pengolahan data. Setelah jaraknya didapat, kita mencari siku-sikunya. 1. Siku-siku QSR sama dengan 5,85. Siku-siku SDD 4,74 meter. Siku-siku DCC 4,43 meter. Siku-siku CBB 6,60 meter. Siku-siku BAA 2,52 meter. Siku-siku APA 2,15 meter. Adapun skalanya, saya menggunakan 1:100. Adapun hasil pembahasannya, kami mendapatkan panjang PQR 16,6 meter dan panjang sisi miring setiap siku-sikunya yaitu RSQ 5,85 meter, SDD 4,74 meter, DCC 4,43 meter, CBB 6,60 meter, BAA 2,52 meter, APA 2,15 meter dengan menggunakan skala 1:100. Adapun kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan. Ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan. Salah satunya adalah segitiga sebangun, sehingga dapat menentukan titik-titik yang diperlukan untuk membuat garis lurus yang dihalangi bangunan. Pengukuran garis lurus yang terhalang bangunan di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pythagoras. Kesulitan metode pengukuran adalah pembidikan dua yalon yang berbeda pada jarak yang jauh dan dapat diatasi dengan peletakan beberapa titik bantu di antara dua yalon tersebut. Saran saya, semoga praktikum ini ke depannya lebih baik dari praktikum sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.